Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi mengenai cara membaca yang cepat, mudah, dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah, sebelumnya saya akan sedikit membahas terlebih dahulu mengenai metode Iqra. Kalau zaman dulu, apabila kita ingin belajar mengaji, maka kita disuruh menghafal huruf hijaiyah terlebih dahulu, seperti alif, ba, ta, sa, jim. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Kita biasanya langsung mengenal metode Iqra. Ya, seperti a, ba, ta, sa, langsung ya, jadi tidak mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Nah, seperti itu pula dengan metode membaca. Kalau zaman dulu, kita mengenal huruf terlebih dahulu, baru nanti digabungkan atau dieja. Nah, kalau zaman sekarang, sesuai beberapa penelitian dan beberapa jurnal, ternyata memang metode terbaru dan lebih mudah itu dengan menggunakan metode langsung menghafal suku kata, sama seperti metode Iqra. Jadi langsung ba, ta, sa, ya sama seperti metode Iqra ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan berbagai media atau alat permainan edukatif yang menyenangkan untuk anak. Karena memang dunia anak usia dini itu adalah dunia bermain, jadi kita sisipkan pembelajaran di dunia bermainnya. Jangan sampai dia merasa seperti belajar, seperti dipaksa untuk belajar, tapi buatlah permainan yang menyenangkan dan kita sisipi pembelajaran di dalamnya supaya dia jadi semangat dan tidak tertekan atau merasa trauma dengan belajar. Nah, kalau saya di sini belajar membaca menggunakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu mengenal gambar terlebih dahulu, seperti ini. Yang kedua yaitu dengan menggunakan permainan suku kata. Seperti ini banyak sekali. Saya buat ada waci, ini yang buat adalah bunda-bunda dari TK Darul Hijrah. Lalu ada juga yang terakhir yaitu menggunakan buku. Ini metode paling terakhir ya, tahapan paling terakhir. Sebelumnya saya jelasin menggunakan gambar terlebih dahulu. Jadi contohnya ini seperti ini. Ini gambar cabe. Nah, teman-teman, kalau saya cukup mengajarkan satu gambar itu cukup 1 hari supaya anak-anaknya nggak merasa tertekan untuk belajar. Jadi cukup 1 hari saja di satu gambar. Seperti ini, cabe. Perkenalkan dia bahwa ini adalah cabe. Cabe. Setelah itu di belakangnya ada nyanyiannya. Caci cu ceco. Setiap dia ngeliat cabe, balik sambil dia bernyanyi. Caci cu ceco. Bisa menggunakan tangan. Caci cu ceco. Caci cu ceco. Nah, itu contohnya ca. Jadi dia lama-lama bakal tahu dengan sendirinya, oh ini cabe. Lambangnya cabe, ini lambangnya ca, ci, cu, ce, co. Lalu begitu juga dengan ini gambar da. Dasi. Kita ajarkan mereka dasi, da. Baru kita perkenalkan da, di, du, de, do. Sambil nyanyi da, di, du, de, do. Sambil gerakan tangan da, di, du, de, do. Nah, dan juga gambar-gambar lainnya, baju, ba, gajah, ga, dan jangan lupa dinyanyikan sambil menggerakkan gerakan tangan. Nah, selain kita bernyanyi, kita juga bisa sambil bercerita. Misalnya, ini adalah gajah. Hari ini kita bercerita tentang gajah. Gajah ini belalainya panjang. Nah, buat sesuatu yang menyenangkan dan mudah diingat oleh anak. Oh, gajah belalainya panjang. Setelah itu baru bernyanyi gagi gu gego sambil menggerakkan tangan. Biasanya menggerakkan tangan ini sangat berfungsi untuk anak-anak kinestetik karena dia dengan menghafalnya dengan cara menggerakkan tangan
itu lebih mudah untuk mereka. Kalau bernyanyi itu lebih mudah untuk anak-anak auditori. Kalau gambar itu biasanya membantu buat anak-anak yang visual. Jadi gaya belajar juga sangat berpengaruh ya. Kita menggunakan berbagai media supaya lebih mempermudah mereka. Nah, teman-teman, ini ada 4 gambar. Masih banyak gambar-gambar lainnya, teman-teman bisa bikin sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua apabila ini sudah selesai semua gambar-gambarnya dan masih ada gambar lain yang teman-teman bisa buat sendiri. Apabila sudah selesai, maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu bermain suku kata. Bermain suku kata menggunakan permainan suku kata. Biasanya bisa teman-teman tempel, pakai tempelan-tempelan, atau sambil bermain tebak-tebakan. Ayo, ini namanya apa? Contohnya ini. Kalau misalnya seandainya dia lupa nih hurufnya, kita ingatkan. Ayo, yang belalainya panjang itu apa ya namanya? Gajah. Oh, gajah yang belalainya panjang. Ayo kita nyanyi yuk. Gagigu, gego. Ini apa jadinya? Biasanya dia ingat dengan sendirinya. Oh, gu. Nah, biasanya awalnya memang masih agak lupa-lupa, tapi sering dipancing, sering bermain suku kata, itu sangat membantu mereka. Seperti ini, apa ini? Lupa. Seandainya lupa ya, kita ingatkan apa itu yang ditaruh di apa namanya? Di baju kerja yang bentuknya panjang itu. Oh, namanya dasi. Jadi apa ini namanya? Biasanya dia mudah mengingat apabila menggunakan gambar. Ini masih banyak sekali permainannya. Teman-teman bisa berinovasi sendiri. Atau kalau teman-teman gak mau repot, sebenarnya ada sih dijual di Tokopedia atau di Shopee. Itu namanya kartu kata bergambar. Atau mungkin di toko-toko buku mungkin sudah ada kali ya. Teman-teman bisa cari dengan sendirinya. Atau bikin sendiri deh supaya lebih inovatif buat teman-teman dan lebih murah juga. Tapi kalau nggak mau repot sih, beli aja juga nggak apa-apa. Nah, apabila mereka sudah hafal, sudah lancar, itu kita masuk ke tahap ketiga. Sebenarnya kalau mereka sudah lancar ini sudah luar biasa sekali ya. Tahap ketiga itu tahap paling terakhir, yaitu menggunakan huruf mati. Nah, ini bukunya bikin sendiri. Yang merancang juga bunda-bunda dari TK Darul Hijrah. Tapi nggak jualan buku sih di sini. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri nanti. Saya liatin contohnya aja. Ini yang kenapa saya bikin buku. Sebenarnya nggak dibuat buku juga bisa, dibuat kayak kartu kata bergambar. Begini juga bisa, tapi karena lebih mudah sepertinya karena dia sudah memasuki tahapan paling terakhir. Jadi supaya lebih teratur aja, jadi pakai buku. Jadi seperti ini. B, up, ip, up, ep, op. Ini akhiran kata mati ya, supaya mereka, karena kan kalau untuk dua huruf sudah bisa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana apabila mereka ketemu dengan huruf mati di belakangnya. Seperti ini. Up, ip, up, ep, op, bab, bib, bub, beb, bob, cap, cip, cup, cep, cop. Lanjut sampai bawah. Ini saya urutkan dari atas sampai bawah supaya lebih mempermudah. Lalu ini latihannya. Adab, nasib, jadi berhubungan dengan B semua di belakangnya kata-katanya. Terus kalau tadi B, sekarang D. Ini konsonan semua ya yang terakhirnya. D, at, it, bat, cat, sama kayak tadi, cuman akhirannya saja. Kalau tadi B, ini akhirannya D. Lalu ini latihannya lagi di belakangnya. Terus yang ini H, begitu juga, terakhirannya H semua. Belakangnya latihannya lagi, dan sampai terakhir semua huruf konsonan ya dipakai sampai terakhir. Nah, kalau sudah selesai,
Kalau sudah sampai selesai, ya sampai ini juga, ang, ing, ung, eng, ong, menggunakan huruf NG. Nah, sudah selesai. Biasanya di belakangnya, biasanya anak-anak sudah bisa baca saat itu. Nah, teman-teman bisa membelikan buku-buku cerita yang sederhana. Biasanya kan banyak buku-buku cerita yang sederhana dan menarik yang dipenuhi dengan gambar-gambar supaya anak-anak jadi semangat untuk membacanya. Ya, itu tadi ada 3 tahapan. Kalau saya rangkum kembali, saya review kembali. Kalau yang pertama tadi menggunakan gambar. Terus yang kedua itu menggunakan permainan suku kata. Nah, ini ada berbagai macam permainan sampai mereka lancar. Jangan pindah sampai mereka lancar. Setelah itu baru menggunakan buku. Sebenarnya nggak menggunakan buku juga nggak apa-apa. Teman-teman buat seperti suku kata juga boleh, supaya itu lebih mempermudah juga. Terserah teman-teman. Kalau untuk cari bukunya sih kayaknya buku-buku di toko buku juga banyak ya, yang sudah tahapan-tahapannya, berbagai macam tahapan. Saya cuma sedikit mereview dari apa yang saya kasih ke anak-anak yang dipakai di TK dan SD Darul Hijrah. Rata-rata memang begini, dan rata-rata sih insya Allah kalau memang anaknya mudah untuk memahami, artinya masuk dalam kategori normal IQ-nya, insya Allah sekitar 2-3 bulan mereka udah bisa baca. Tapi itu tadi saya bilang semua tergantung dari kemampuan anak yang berbeda-beda. Tadi kita sudah coba berbagai macam cara agar mereka mudah untuk menerima dan juga sesuai dengan gaya belajar mereka juga. Ada yang menggunakan nyanyian, ada yang menggunakan gambar, lalu ada yang menggunakan gerakan tangan. Itu sangat membantu sekali gaya belajar mereka. Tapi kita juga perlu memperhatikan kesiapan usia. Artinya memang semakin usianya semakin tinggi, semakin dia siap memasuki usia SD, itu akan semakin mudah dia menerima pembelajaran. Artinya dia memang sudah siap untuk belajar. Tapi kalau masih usia-usia di bawah 5 tahun, itu masih usia-usia bermain. Jadi jangan dipaksakan, cukup mereka sambil mengenal gambar, sambil bernyanyi. Itu sudah, tahapannya sudah luar biasa. Kalau sampai dia masuk ke sini, ya juga artinya sudah sangat tinggi sekali. Jadi kita jangan sampai terlalu memasang target dengan sangat cepat. Karena memang tergantung kemampuan. Artinya untuk normalnya teknik ini bisa dipakai sekitar 2-3 bulan. Tapi kalau memang anaknya memang bermasalah di kemampuan akademiknya, atau memang IQ-nya di bawah normal, atau mengalami gangguan seperti slow learner atau tunagrahita atau gangguan lainnya, kita tidak bisa memaksakan kalau dia harus cepat seperti teman-temannya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang metode belajar membaca yang cepat, mudah, dan menyenangkan. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.